di belakang teh jangan apa sih. Nggih. Menawan sami wau kari testing makin wau jadi mulai gitu. Nah, iki wonten pengumuman saking Satgas COVID-19 ring desa Tidjang. Oke, niki kari wonten pengumuman dari Satgas Kubu Sakat Desa Tidjang. Ini nindik pencegahan COVID-19. Nangge masker tadi punika nggih. Sampunan bepergian kalau memang tidak ada kepentingan. Masuk suara deh. Rai? Hah? Masuk suara nggih? Oh, neno ada gaire beli. Napi iki semeton masuk nggih. Pandai masuk suaranya nggih. Pandai Parba. Iki kari ngetes mungkin sinambi nonton. Rainane mangkin Tidjang kepoleh galah puniki. Dek, angga rai le, main ini kan enggak. Dini enggak. Takut nih ngomong. Kali no aja tiang, nggih suksema beli, nggih Adi Purbawa suksema. Nah niki ini sambil menunggu teman-teman nggih sane jadi menonton. Ring kalih mangkin Tidjang kejudi sareng pengrembe suara saking Bali. Suara saking Bali putus partike jagi membedah puniki nggih, membedah buku. Dan bukunya yang tiang angkat adalah buku novel Sayong berjudul Sayong ya. Karya dari Bapak Nyoman Mande, pengingsir sastra Bali modern, sane menang ring Gianyar sapunika. Suksema pisan puniki antuk galah sane ketiba ring sekian Tidjang, ring suara saking Bali putus partike taler semeton sane lianan pengawi sastra modern. Nggih Tidjang sapa dumun puniki sane sampun masuk. Nggih swastiastu. Kadek ruminten. Nggih. Stiker karya akeh meniki jagi sebarang Tidjang nggih. Wau tiang ngirim ke Pak Deworake stikernya sarang ke Blimade Sugianto. Mungkin nanti yang kirim nanti ke putus partike sapunika. Nggih. Ya dulu semeton sane jagi menyaksikan napi nggih. Kalau dibilang membedah mungkin membedah enten. Tapi ya niki anggap napi wastane tanggapan seorang pembaca enten. Karena apapun yang kita buat, yang menilai itu adalah orang lain. Nah, seperti buku niki, yang menilai adalah pembacanya sepunika. Kalau kita membuat buku, orang itu yang menilai, ya penulisnya sendiri yang menilai kan tidak objektif, terlalu subjektif nanti hasilnya. Pasti buku itu apa ya? Bisa saja ya buku nike yang baik-baiknya saja dibilang tanpa ditunjukkan kelemahan-kelemahan tersebut. Maka dari itu buku lahir serahkan saja kepada khalayak ramai, biarkan pembaca yang memberikan penilaian terhadap buku tersebut sapunika. Oke, sambil menunggu puniki menawi semeton sana durung rauh mangde sida menyaksikan sambil menunggu. Ringgalai mangkin Tidjang kesarangin untuk adin-adin Tidjang. Malih pasukan Tidjang meniki angga sareng rai kari dipucu ngsil dipucu menunggu pembacaan puniki. Nah
kewah meniki di pondok ngali sinyal niki tiang sampai di warung meniki ngerada sinyal. Karena dicuruh sama Supardike sapunika. Jadi saya juga, dan ini juga saya ingin juga belajar untuk membedah buku sapunika. Oke, Rai Suksimo Rai. Oke, sambil menunggu Rai musik kan beskeras Rai. Balance ada lebih besar suara daripada musiknya. Oke, sambil menunggu saya coba cenian musiknya deh. Oke, Supardike Jos Susmo, ini Supardike Sampurnawa penggerak suara saking Bali. Oke, sambil menunggu yang mau mengisahkan sedikit tentang pertemuan saya dengan Pak Mande sapunika. Pertemuan saya dengan Pak Mande. Pertemuan ini terjadi karena dumun di tiang napi wastane nyaman di tiang wayan bejeng meniki suksemo sampun menonton. Wayan pejeng meniki ngadol larak Bali nggih. Pertemuan saya dengan napi sareng Pak Mande dumun waktu tiang kuliah jadi mekare skripsi. Saya mencoba karena saya tidak suka kuantitatif nggih, penelitian yang bersifat hitung-hitungan. Saya mencoba meneliti sastra sepunika. Nah, ada seorang teman menyarankan saya datang ke rumahnya Pak Mande. Pak Mande saya belum tahu waktu itu bahwa beliau pengarang yang sudah senior, pengarang yang sudah lingsir sapunika kesengguh ring sastra Bali modern. Akhirnya saya mencoba datang ke rumah beliau. Kalau tidak salah tahun 2008 waktu nikah, 2008 yang ke sana meminta buku kepada beliau untuk dijadikan bahan skripsi. Dan beliau pun antusias menerima kedatangan saya. Nah, tetapi masalahnya buku-buku beliau sebagian besar sudah diteliti oleh mahasiswa dari universitas lain, termasuk universitas yang saya tempat saya belajar dulu. Nah, dan saya bilang saya menelaahnya dari sisi ini, jadi beda dengan mahasiswa yang lain. Nah, kebetulan waktu itu ada novel terbaru belum diteliti oleh mahasiswa siapapun. Nah, di sanalah saya dikasih buku sama beliau yang berjudul buku novel niki berbahasa Bali yang berjudul Ngeres Titiati. Sampai sekarang dia masih ingat sekali ceritanya. Dan Napi Wastane saya merasa dekat sekali. Setelah membaca novel itu, saya merasa dekat dengan keluarganya Pak Mande. Kenapa? Karena isi dari novel Ngeres Titiati ini adalah mengenai keluarganya, khususnya istrinya yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, dari pertemuannya, dari ketika beliau menjadi guru di Lombok Timur, di Selong tepatnya, sampai pertemuannya dengan Imade Seruti istrinya, hingga beliau menjadi kepala sekolah, anggota DPR, sampai akhirnya istrinya meninggal. Itu dikisahkan semuanya di dalam novel Ngeres Titiati. Tapi itu bukan saya bahas hari ini, hanya sekilas saja saya menceritakan pertemuan saya dengan Pak Mande. Setelah mendapatkan buku tersebut, saya akhirnya jadilah skripsi. Pas jadi skripsi, saya bawa satu buah skripsi ke rumahnya beliau lagi. Habis itu beberapa kali pertemuan, saya bertemu lagi sarang Pak Mande, ngobrol, dan beliau pun sangat suka. Saya sering bawakan buah
pepaya kesukaannya beliau. Nah, setelah itu lama sekali saya akhirnya tidak berjumpa dengan beliau, dan pada akhirnya Dawak Titiang Napi Wastani mengeluarkan buku yang berjudul Swecan Widi, kumpulan cerpen yang pertama kalinya. Buku Swecan Widi tahun 2015 kalau nggak salah. Waktu itulah saya kembali ke rumahnya Pak Mande. Waktu itu saya sudah berangkat, saya sudah menjadi PMI waktu itu. Nah, pas dapat liburan saya langsung ke rumahnya Pak Mande beberapa hari berselang setelah saya tiba di rumah. Saya kasih buku Swecan Widi kepada beliau. Mengapa saya sering ke rumahnya Pak Mande? Entah kenapa ya. Mungkin karena pertama beliau ini pengingsir di sastra Bali modern. Sama halnya ketika saya mengunjungi rumahnya Pak Dewa Rakukusuma, mengunjungi rumahnya Pak Jelantik Sante, Dawa Kuniko Kantun Nyeneng, mengunjungi rumahnya Pak Tut Ride, Pak Tut Aryawan Kenceng, dan lain sebagainya, dan yang lainnya. Karena yang pertama memang sebagai rasa penghormatan Titiang kepada pengawi yang sudah senior sapunika, yang sampun lingsir, yang sampun berjuang ngayah untuk sastra Bali modern sapunika. Yang kedua, memang saya juga ingin mencari ilmu yang baru dari para pendahulu saya, penulis sastra Bali modern. Karena bagaimanapun penulis muda ini sangat banyak kekurangannya, termasuk saya. Saya mengakui penulis muda itu memang sangat banyak kekurangannya, terutama dalam kesabarannya untuk menuliskan karya tersebut. Karena menurut saya kebanyakan para penulis muda itu kurang sabar. Suka sana nih, ada mau kelausan nih, prakarya ada, dan sangat cepat jenuh. Kemudian pembendaharaan kata juga masih kurang, termasuk saya sendiri ya. Saya tidak mau bilang siapa. Nah, saya itu mengalaminya karena saya juga pelaku dalam hal tersebut. Menjadi lacur dari PMI, jadi pengangguran. Makanya tiang tulis di pamflet, saya sekarang pengangguran. Privasi publik anggo. Gimana caranya ini? Kita cara privasi publik live. Ini kan cara itu. Privasi publik. Minta tamu dulu. Permintaan tamu kan dulu. Nih. Oh itu. Nih. Ya coba Dia beli buku Sutra Ramo semua. Nah, terakhir pertemuan saya dengan Pak Mande, sebelum saya membahas Sayong niki, terakhir pertemuan saya dengan Pak Mande bersama dengan penulis muda lainnya waktu nike, semua beli pada sike semua teman-teman semua. Waktu nike saya bersama Putus Partike dan Madiswar. Pertama kami mengunjungi Pak Tutride di Dawan Kelungkung. Di Sulang Kelungkung Pak Tutride. Niku juga pengingsir sastra Bali modern. Setelah itu kami langsung menuju rumahnya Pak Mande. Ketika sampai di rumahnya Pak Mande tidak ada di rumah karena masih ada upacara keagamaan di rumah sanak keluarganya. Akhirnya kami memutuskan untuk ke Senggol Gianyar makan. Ya sudah pasti makan nasi babi guling, langganan saya di Budesa Senggol Gianyar, langganan saya. Saya ajak nih teman saya makan nasi babi guling Rike. Nah, sampun genten. Setelah makan babi guling, kami mau pulang dan sampai di parkiran kami lihatlah Pak Mande sedang berada di luar. Ternyata
rumah saudaranya itu sebelah utaranya Sengol Gianyar, dan akhirnya ya secara otomatis kita mengobrol di sana. Dan saya masih ingat itu Supartike menuliskan satu artikel tentang beliau dan dimuat di Tribun Bali. Oke tuh Kang Guru tuh konem kene publik kan. Nah sinten nyeting kene Facebook dan ini sintawang dan nah seperti ini ke pertemuan singkat saya dengan Pak Mande. Nah ada satu hal yang menarik. Nah sebelum saya lanjut ke novel ini, ada satu yang menarik ketika saya dalam ujian skripsi yang menguji skripsi saya itu ternyata adalah teman dari Bapak Nyoman Mande. Nah sangat kebetulan, dari kebetulan itulah, mungkin bukan suatu kebetulan, mungkin sudah takdir, dari itulah saya sangat dipermudah untuk dalam ujian tersebut, sehingga saya lulus dengan cepat dan mendapatkan gelar saya di kampus seperti itu. Sekali lagi itu sedikit cerita pertemuan saya dengan Pak Mande. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung silakan. Pertemuan singkat saya dengan Pak Mande, dan sekarang saya belum sempat ke sana. Saya ingin memberikan ini buku link saya, buku terbaru saya kepada Pak Mande. Saya belum memberikan kepada Pak Mande. Oh ya, bagi teman-teman ring suwitra serang sami Male bos sire sane jagi bertanya dulusan setelah yang selesai membahas novel saya. Minate sire sane komen talar pitaken yani sane pini becik jagi aturin titiang buku terbaru titiang puniki antologi link sarang 4 stiker komunitas. 4 stiker komunitas besar di sastra Bali modern ge. Suara Saking Bali, Pustaka Ekspresi, Sanggar Burat Wangi, Taler Bangli Sastra Komale. Ge dumugi wenten sane metakon ge. Oke, lanturang ditiang mangkin ditiang sambil pengten suwe manten iki tiang pun telat juga. Tiang mangkin jagi mencoba membahas tentang buku Sayong karya Pak Mande. Niki buku lama ya. Tahun terbitannya diterbitkan tahun 1999. Berarti niki setelah Krismon tahun 98, tahun 99 sudah reformasi ya, sudah reformasi. Sebelum ke buku, saya sedikit jelaskan biografi singkat Pak Mande. Biografi singkat Pak Mande. Beliau bernama asli Nyoman Mande, lahir di Banjar Pas Dalem Gianyar 14 April 1939. Istri Madis Uti. Anaknya ada 3. DRS Gede Balgunadi, ini sering juga ya saling komen-komen juga di Facebook. Dr. Kadek Pramesti Dewi dan Nikomang Trianggreni SH. Sekolah beliau di Gianyar, SD di Gianyar, SMP, SMA di negeri Singaraja. Dan sekolah guru bahasa Indonesia. S1 beliau bahasa Indonesia di Universitas Terbuka, lulus tahun 1960. Berbagai macam penghargaan beliau dapatkan, baik itu dari Bali maupun di luar Bali. Pertama dari Balai Bahasa Singaraja atas judul cerpennya yang berjudul Togog, sempat dibawakan oleh Putu Gunayase. Cerpen Togog Unike. Sempat dibawakan ya sarang Putu Supartike berjudul Togog. Niki boleh juara sayembara cerpen Bali, juara 1 naskah drama dengan berjudul Masan Cengkeh Neneng Bunga, juara 2 sayembara Lembaga Bahasa Singaraja novel Lanjaninya, juara 1 cerpen di PKB tahun 1995, cerpen yang berjudul Guru Made. Dan tahun 1984 beliau mendapat penghargaan Guru Teladan
Wijaya Kusuma dari pemerintah Gianyar tahun 1994, penghargaan Rancage tahun 99. Beliau 2 kali sekaligus mendapatkan penghargaan, yang pertama dari Rancage dan dari Yayasan Sabe Sastra Bali atas usahanya mengembangkan sastra daerah. Jadi total beliau mendapatkan Rancage sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya. Kalau didata sudah 3 kali, pertama 99, 2003 dan 2008. 2003 karya beliau yang berjudul Bunga Gadung Ulung Ngabancang, trilogi novel puniki sane keketus api berasal dari Babat dalam Talukan ini, dalam Babat Pelusari. Pengenten Rancage 2008, novel Depang Tiang Bajang Sekayang-kayang. Jadi sudah 3 kali mendapatkan Rancage. Kemudian karir beliau, guru di Selong, jadi guru di SMA Gianyar, kepala sekolah di SMA 3 Sukawati, kepala sekolah di SMA 1 Gianyar, pensiun tahun 1998. Anggota DPR Gianyar 1966-1977, ketua KNPI Gianyar tahun 1971-1977, pengrembe majalah 1 lan Canang Sari sampai hari ini. Karya yang ngeraosang karya beliau niki akeh bisa nih. Saya ke pertama, nah yang sebutkan yang bagus-bagusnya, yang terkenalnya novel Sayong, ya jangan saya bahas ini. Bunga Gadung Ulung Ngabancang, Ikentung Uling Lod Nungkang, Gending Pengalu Nembang Sayang Resti Hati Debang Tiang Bajang Sekayang-kayang, Ngabeh Kasih ring pasisi lebih, biar biur ring pasisi sanur, Dokter Ratini Miwasan Ilianan. Naskah drama Masan Cengkeh Nedang Bubungo, Kuk Berantakan Membela Pati Muasan Ilianan. Cerpen Togong Hilang Memedi Helikopter Muasan Ilianan. Puisi akeh pisan taler lan sastra terjemahan. Taler karya-karya beliau juga yang berbahasa Indonesia. Dirani yening melat jagi uning sire punika Pak Mande setios ring sanewawu rawuhan titian dados idedane ngrerah ring suara saking Bali. Cek ring suara saking Bali punika wonten biografi tentang Bapak Nyoman Mande nggih. Nggih, lanturan titian meniki jagi membahas cerpen Sayong. Yang pertama saya akan bahas adalah ya seperti beda buku lainnya. Yang pertama pastinya kalau kita melihat sesuatu pastinya dilihat dari cover ya, dari cover. Tapi sebelum ke cover saya ingin membahas tentang judul Sayong puniki. Sayong, mengapa Pak Mande memilih judul Sayong ini sebagai judul novelnya? Padahal isi dari cerpen ini meskipun daerahnya berada di daerah Kintamani tidak sepenuhnya selalu membahas tentang Sayong, dan Sayong pun tidak selalu ada di Kintamani. Kadang juga tidak ada Sayong sapunika. Karena tergantung cuaca. Kalau panas kan tidak mungkin ada Sayong seperti itu. Mengapa Pak Mande memilih kata Sayong ini sebagai judul bukunya? Nah, ini menurut saya pribadi, menurut saya sendiri ya. Yang pertama karena memang setting tempat dari buku Sayong ini kebanyakan berada di daerah Kintamani, tepatnya di Desa Nyebeh lan Kayu Ambur, nampak saking Kintamani. Jadi memang di sana sering turun Sayong. Nah, itu yang pertama, kemungkinan mengapa judul buku ini dinamakan Sayong. Karena setting tempatnya yang berada di seputaran daerah dingin Kintamani. Kemudian yang selanjutnya, mengapa Pak Mande
mengambil kata sayong ini sebagai judul buku. Menurut saya lagi ya, karena saya sebagai pembaca. Karena isi dari cerita ini seperti pernah kalau kita jalan-jalan ya ke daerah pegunungan, ketika ada sayong, pandangan kita akan dikaburkan oleh sayong tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas jalan yang akan kita mau lewati. Nah, seperti itulah yang ada di isi cerita ini. Karena memang mungkin karena yang dari cerita ini ya, mungkin karena sifatnya yang terlalu membabi buta sampai lupa bahwa jalannya ini salah gitu loh. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dua alasan menurut saya kenapa sayong dijadikan judul buku. Kemudian masalah cover, masalah buku, kualitas buku dan sebagainya. Covernya bukunya sangat sederhana sekali, teman-teman bisa lihat, sangat sederhana sekali. Buku Puniki menurut Titian memang sangat beda nih kalau dari segi seperti ini ya. Kalau dari segi kualitas buku ya. Di sini bukunya tidak ber-ISBN karena memang menurut yang saya ketahui memang beliau membuat buku itu mencetaknya secara mandiri dengan uang beliau, kemudian dengan uang beliau sendiri, kemudian beliau mungkin mencetak buku ini di percetakan atau fotokopian di tempat fotokopi, sehingga isi dari buku ini, kualitas dari kertasnya masih terlihat ada hitam-hitamnya seperti ini, bekas fotokopi. Kemungkinan beliau mengetiknya, kemudian memfotokopinya, melipat gandakan buku beliau dan dijadikan sebuah buku. Covernya pun sangat sederhana. Berisikan wanita, dua orang wanita, dan di belakangnya ada anak kecil. Nah, di belakangnya ada anak kecil seperti say goodbye kepada orang tuanya. Kemungkinan ini gambar dua orang wanita yang akan pergi ke pasar, dan setting waktunya adalah pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena di sini pertama pasar itu bukannya kebanyakan pagi hari, apalagi membawa sosi atau sejenis produk. Nampaknya memang pagi hari karena di sini ditambahkan ada cahaya matahari yang tertangkap di dalam gambar ini. Jadi ini cover setting waktunya adalah di pagi hari. Jadi ini ada anak kecil dan ada dua orang wanita yang akan pergi ke pasar. Seakan anak kecil ini bilang hati-hati bu, seperti itu. Jadi saya ingat seperti lagunya Ceneng Ayu ya. Artinya ibunya ke pasar dan anaknya minta gagapan seperti itu ya. Tapi yang menariknya menurut saya, meskipun ini sangat sederhana sekali, tidak ada ISBN dan sebagainya, menariknya dari cover ini, yang menarik buat saya adalah apa mungkin efeknya, warna kuningnya ini yang membuat saya menarik. Warna kuningnya ini yang membuat saya menarik. Ada perpaduan warna dari warna kuning, putih, dan hitam yang memang terlihat seperti bayangan seperti itu. Jadi sangat menarik, meskipun ini buku pembuatannya sangat sederhana sekali, sangat jauh jika dibandingkan dengan buku-buku yang sekarang, dengan layout yang demikian bagusnya, dengan cover yang demikian bagusnya juga, kemudian kualitas kertas, kualitas covernya, bukunya, semuanya sangat beda. Tetapi yang perlu kita coba adalah semangatnya Pak Mande untuk mengeluarkan buku, mengeluarkan karya, agar sastra Bali itu tetap hidup dan memiliki karyanya. Itu yang penting menurut saya. Nah, kemudian di cover
1999 adalah waktu tahun pembuatan buku tersebut. Tahun pembuatan buku tersebut tahun 99. Novel Sayong ini terdiri dari 13 bab. Terdiri dari 13 bab. Nah, saya juga ada pertanyaan sedikit. Ini saya pengen tahu dari teman-teman, kenapa 13? Seperti itu. Kenapa 13? Padahal itu angka yang menurut banyak orang adalah angka sial seperti itu. Mengapa harus 13 bab? Apa mungkin, menurut saya, karena saya sudah membacanya buku ini, apa mungkin sang penulis ingin menghapus mitos tersebut? Mengapa? Karena ending dari ini, dari novel saya ini adalah happy ending, dan ending happy endingnya ini terjadi di bab 13. Terjadi di bab 13. Jadi bisa saja secara tersirat Pak Mande, penulis, sudah tersirat Pak Mande ingin menghapus pandangan orang tentang angka 13 yang menurut mereka sial dengan memberikan bab terakhir di bab 13, ceritanya adalah happy ending. Happy ending yang terjadi di bagian yang 13. Nah, itu menurut saya, tapi saya tidak tahu, karena itu yang tahu adalah penulis. Kita sebagai saya sebagai pembaca hanya yang menilai, karena pembaca yang harus menilai kata orang. Dan halaman 9 disebut sebagai novel kecil karena di bawah 100 halaman, karena memang banyak sekali novel yang halamannya sangat banyak, bahkan sampai ribuan ada. Sebelum saya masuk ke dalam unsur intuisi dari ini, saya akan membahas sedikit apa isi dari novel Sayong ini, karena masih banyak mungkin ya, masih banyak yang belum membaca novel Sayong ini. Jadi pada intinya novel ini menceritakan tentang dua pemuda kita. Kembali lagi, karena saya sekian banyak membaca novel Pemande yang memang notabene kebanyakan berisi percintaan, khususnya para remaja. Jadi kisah percintaan Mabudi, yakni Luminetti sebagai tokoh utama, berpacaran dengan Wayan Runake. Berpacaran ini tentu tidak kalau kita ceritakan panjang-panjang saja, itu tidak bagus. Ada tokoh antagonis bernama Koyogan yang sangat mencintai Luminetti dan ketika Luminetti selalu dekat dengan Wayan Runake, baik dalam kegiatan pribadi maupun di masyarakat. Wayan Runake ini seharusnya adalah ketua pemuda di desa tersebut. Dengan berbagai cara, Koyogan ingin sekali mendapatkan Luminetti, tapi sampai akhirnya Luminetti memang tidak bisa didapatkan oleh Koyogan. Berbagai cara, sampai cara yang tak halal pun dilakukan oleh Koyogan. Pertama, Koyogan cari bahagia. Dia minta tangis, minta minyak memang kita nggak tahu, dipakai ke Luminetti, tapi tidak membuat. Akhirnya Luminetti ingin diperkosa ketika Luminetti berada di Bun, mencari Bun untuk nanti untuk babinya. Luminetti ingin diperkosa. Beruntung Luminetti sempat minta tolong. Berlihatlah Luminetti kayaknya bakal datang, dan
Dijauhkanlah oleh koyokan alat yang bisa menyampaikan ke kulitnya Lonerti. Akhirnya Lonerti pusing, ada yang berubah dari Lonerti, dan Wayan lekas tahu apa yang terjadi. Akhirnya Wayan membawanya kepada orang tuanya dan Lonerti akhirnya bisa disembuhkan. Gak ada lagi koyokan untuk mendapatkan Lonerti. Itu baru kisah cintanya saja. Tapi di dalam kisah cinta ini terselip satu kasus sosial yang mungkin sampai sekarang masih banyak terjadi. Apa itu? Yakni sengketa masalah tanah. Dalam buku saya ini disengketakanlah tanah yang milik desa, tanah ayah desa. Masuk di desa saya juga ada namanya tanah ayah desa. Jadi di dalam cerita ini, di desa Nyembah ini tidak ada boleh orang menjual tanahnya kepada orang lain. Boleh dikontrakkan tapi tidak dijual. Karena itu semua milik tanah adalah tanah ayah desa yang diperuntukkan oleh warga desa. Tapi si Koyokan tiba-tiba berubah menjadi calon tanah dagang. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, ada orang dari pasar Barung yang bernama Wayan Darsana, dia ingin membeli tanah di daerah Nyembah. Rencananya akan dijadikan aksok, tempat jual beli kesenian, karena Nyembah ini memang dekat Kayombo juga dekat dengan daerah pariwisata yakni Pendokan dan Batu, serta di bawah di Soangan. Jadi kita punya niat untuk menang di Nyembah, tapi Koyokan tahu di Nyembah ini tidak boleh jual tanah, makanya dia memaksa dengan berbagai cara. Koyokan ini dicarilah pamannya, dipaksa untuk menjual tanahnya, tapi pamannya tidak mau. Akhirnya ada usul dari teman baiknya yang bernama Wayan Batar. Apakah kamu tidak jual tanahmu? Tanahmu kan ada di samping jalan. Akhirnya Wayan Koyokan berpikir, oh iya ya, benar juga. Jadi sing tanah yang tua padahal sisi jalan. Akhirnya datanglah dia orang tuanya. Orang tuanya dipaksa lagi untuk menjual tanahnya yang ada di samping jalan. Ibu bapaknya itu tidak mau, karena pertama memang ini masalah adat. Tanah ayah desa yang tidak bisa dijual. Kemudian ini juga namanya kalau kita di Bali kan ada namanya keterangan pengingsir seperti itu. Ini warisan dari pengingsir turun temurun yang memang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh representannya yang bukan dijual. Karena ini bukan hasil nikahan kita, ini adalah hasil dari warisan leluhur kita. Kita hanya meneruskan saja. Orang tuanya Koyokan tidak mau. Akhirnya Koyokan mau membabi buta. Di samping itu dia juga sudah kesal dengan Wayan Runake dan si Lonerti. Membabi buta lah si Koyokan. Akhirnya Koyokan menyakitinya dan membuat Wayannya terluka dengan senjata tajam. Ketika itu yang sudah berlumur darah, daftarlah Wayan Runake kepada Wayan Enggak. Wayan Runake melihat, akhirnya dilawanlah si Koyokan oleh Wayan Runake. Senjatanya jatuh ke bawah, si Koyokan juga jatuh ke bawah. Akhirnya senjatanya itu yang juga melukai si Koyokan. Ya kalau bisa dibilang senjata makan bangsa gitu. Nah, karena itu polisi ada orang yang melapor ke polisi, datanglah polisi, akhirnya polisi datang dan ditangkaplah Wayan si Koyokan ini. Dan endingnya kita sudah tahu pasti yang saya bilang tadi, endingnya happy ending karena tidak ada aturan yang mengganggu Lonerti dan Wayan Runake. Lonerti dan Wayan Runake akhirnya menikah dan hamil. Lonerti hamil. Lonerti hamil. Ya itu aja isi dari cerita saya ini. Hanya dari pesannya saja yang saya katakan tentang si Moses dari novel
menarik bagi saya nih, pertama kita membahas dulu kelebihan novel ini sebelum saya membahas kekurangannya. Yang menarik menurut saya di novel ini adalah penulis ingin, bukan ingin ya, mungkin saat itu memang terjadi, masih banyak tradisi-tradisi yang terjadi pada tahun 90-an dan ditulis nyata oleh penulis pada waktu itu. Contohnya yang saya dapat, mungkin sampai sekarang masih ada kegiatan tersebut, mencatatkan suara nilai. Jadi suara nilai. Coba matiin musik deh. Jelas suara nilai. Jelas sinyal ya. Agak jelas sinyal. Ini berarti ini sinyal yang perlu akan dipondok mungkin. Akan dipondok. Jadi saya coba upload, saya coba di bawah karena dipondok. Jadi beberapa yang saya tangkap ini, yang pertama biasanya masuk. Sinyal lagi, jadi jangan coba cari sinyal yang bagus. Jadi beberapa kebiasaan yang ada di tahun 90-an itu yang dituliskan dengan rapi, dengan baik oleh Pak Mandel. Contoh yang bisa saya ambil banyak sekali. Pertama Mina, yang membahas ini, membahas gambir, pamor, buah, mangko, pengetan, pohon sang, makin kali, akeh, sering ada pohon sang, pengetan, pengetan, namun sila, biar orang tua termasuk yang namun sila ngali yang semere, karena memang tidak ada. Dan dan sampai sekarang di daerah Kintamani memang sampai sekarang masih sulit mendapatkan air. Entah kenapa, saya tidak tahu, mungkin daerahnya tinggi atau seperti apa. Padahal sumber mata air di sana sangat dekat, yakni di Danau Atur seperti itu. Dia coba dia balik, menjelek cek, kenapa cek masih jelek suaranya. Kegiatan adalah kegiatan kudu. Nah ini juga sudah langka sekali dilihat di zaman sekarang ini. Mengkudu artinya saling mencari kudu antara satu cewek dengan cewek yang lainnya. Nah apa mungkin ya, karena kegiatan ini udah jarang sekali dilihat, apa mungkin karena memang zaman sekarang medan kudu malih, medan sampo dan wanita-wanita sekarang memang sudah rajin keramas dengan sampo. Medan kudu, medan talar, membongbong, menggocekan, kegiatan tradisi channel tari, masanis siosan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terjadi di tahun 90-an yang masih hidup sekarang dan yang sudah tidak dilakukan di zaman sekarang. Kemudian yang menariknya cerpen ini, novel ini setting tempatnya kebanyakan berada di daerah Kintamani, tapi penulisnya bukan berasal dari Kintamani atau daerah Bangli. Penulisnya ini Pak Mandel
berasal dari dianya. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena Pak Mande begitu pasifnya menjelaskan tentang daerah Bangli, terutama Kintamani, padahal beliau bukan dari Bangli. Karena yang saya baca juga, beliau juga sering ke Tewibungka, tepatnya di Padepokan Sastra Sultan Takdir Sabana. Beliau berteman baik dengan beliau, dengan Sultan Takdir Sabana. Beliau sangat berteman baik seperti. Apa mungkin? Dan juga di beliau juga banyak sekali settingan dari Bangli. Nah, inilah. Sekarang inilah sebenarnya tugas dari penulis-penulis Bangli untuk mengangkat kembali tempat-tempat yang memang bisa dipakai setting. Semua tempat bisa dipakai setting. Tapi khususnya di Bangli kita angkat settingnya. Baik itu tempat, baik itu kebiasaan, baik itu tradisi, dan lain sebagainya. Tentu penulis-penulis Bangli sekarang sudah banyak bergeliat. Banyak sekali ya bergeliat di Bangli. Baskom juga sudah mulai nampak. Sekarang sudah, saya harapkan semuanya bisa menulis tentang apapun itu, yang pasti tidak bersifat sara dan tetap positif seperti itu. Itu kelebihan pertama yang saya tampilkan, saya paparkan dalam buku novel Sayong ini. Yang kedua, kelebihan kedua dari novel ini, kata-katanya. Beberapa karya Pak Mande yang saya baca, memang kata-katanya Pak Mande ini sangatlah sederhana. Jalan ceritanya pun mengalir bagaikan air. Sehingga dengan kesederhanaan kata ini, kesederhanaan kata yang ditentukan dipakai oleh Pak Mande, memudahkan pembaca mencerna isi dari cerita tersebut. Sehingga outputnya adalah amanat yang pesan yang ingin disampaikan oleh penulis akan cepat sampai kepada para pembaca. Itu yang menjadi nilai positif bagi saya. Karena karena saya pribadi menempatkan diri saya sebagai pembaca, saya tidak senang terlalu membuat, di samping saya tidak bisa, dan saya juga tidak terlalu senang jika ada karya yang terlalu menjelimet dengan kata-kata yang kulit seperti itu. Karena agak susah mau mencari artinya bagaimana, susah mau mengapresiasinya seperti apa, susah juga karena karya tersebut kita tidak tahu isinya apa gitu. Jadi susah kita mengapresiasinya. Padahal ini katanya bahagia, malah kita apresiasi kita malah sedih seperti itu. Nah, seperti itu contohnya seperti itu. Tapi itu kembali kepada penikmat masing-masing. Karena masing-masing penulis, masing-masing karya, tulisannya mereka memiliki pecintanya masing-masing seperti itu. Tiang yakin sekali itu, karena saya juga merasakan semua penulis bukunya yang sudah terbit memiliki pecintanya masing-masing. Beli Bayu Suksema, Punike. Kemudian yang kedua, isi ceritanya di dalam novel saya gini. Ya seperti kebanyakan cerpennya Pak Mande, karena memang kebanyakan percintaan juga, seperti yang Beli Bayu pernah bilang ke saya. Tulisan saya ya mirip-mirip seperti Pak Mande, karena memang tulisannya Pak Mande itu kebanyakan memang percintaan, terutama percintaan pada remaja seperti itu. Percintaan di dalam kalangan remaja, meskipun terselip seperti ini, meskipun terselip persengketaan tanah, tapi pada intinya ini isinya adalah percintaan dua orang remaja seperti itu. Meskipun penulis tetap menyelipkan persengketaan tanah sebagai variasi dalam cerita ini, sehingga tema ceritanya tidak membosankan, hanya percintaan saja. Artinya isinya adalah hanya percintaan saja seperti itu. Yang bagus itu kelebihan selanjutnya. Yang kedua, kelebihan selanjutnya, bagi teman-teman dari Bangli, bagi warga Bangli, novel ini bisa dibaca karena novel ini menceritakan Bangli pada tahun 90-an. Meskipun tidak seluruhnya, tapi novel ini bisa mewakilinya seperti itu.
khususnya yang berada di daerah Nyebah dan Kayu Ambe. Sempat disinggung dalam novel ini, yang menarik menurut saya, sempat disinggung dalam novel ini kemajuan Bangli di era tahun 90-an. Sempat disinggung di novel ini. Berarti Pak Mande secara tidak langsung, penulis tidak langsung bereksperimen meneliti dan mendapatkan penelitian tersebut bahwa Bangli itu maju pada era itu. Dan saya recheck serta wawancara lagi kepada para tetua yang memang sudah paham tentang politik pada zaman itu. Memang di Bangli pada tahun itu, yakni yang berkuasa, yang menjadi bupati pada waktu itu Ide Bagus Gede Agung Ladip, 2 periode ini dari tahun 90 sampai tahun 2000. Jadi beliau yang menjadi bupati terakhir pasca Orde Baru, seperti itu. Pada pemerintahan Ide Bagus Gede Agung Ladip ini, masyarakat Bangli memang mengalami kemajuan yang pesat dari segi pembangunan. Ini dibuktikan, ini saya bisa membicarakan ini bukan tanpa sebab, karena memang ada buktinya. Pemerintahan Ide Bagus Gede Agung Ladip ini diganjar penghargaan Adipura pertama kalinya, dan itu beruntun didapatkan oleh Bangli. Kemudian penghargaan Pataka para Samya Purnakarya Nugraha dari Presiden karena dinilai berhasil dalam mengembangkan pembangunan Bangli, dan itu terdapat dalam novel Sayong ini. Meskipun disinggung sedikit bahwa ada kemajuan di Bangli pada tahun 90-an itu, era 90-an itu. Itu kelebihan selanjutnya. Dan selanjutnya, bagi anak muda, terutama penulis-penulis sastra Bali modern yang masih muda, novel-novel dari para pengincir kita perlu dibaca dengan seksama. Termasuk saya. Bagi pembaca yang awam juga tentang sastra modern, silakan dibaca buku-buku pengincir para penulis pengincir sastra Bali modern. Karena kenapa? Karena banyak kata-kata bahasa Bali yang saat ini jarang dipergunakan oleh orang-orang saat ini, ya. Jadi secara tidak langsung kita membaca sekaligus menambah kekayaan pembendaharaan diri kita, terutama bagi para penulis. Jadi kita bisa semakin kaya kosakata bahasa Bali, kosakata dalam bahasa Bali, ya. Dan juga secara tidak langsung jika kita sering menggunakan itu, setidaknya satu kata itu tidak akan punah karena kita tetap menggunakannya. Jadi bagi para penulis muda khususnya, dan masyarakat yang lainnya, buku sastra Bali dan karya-karya pengincir ini perlu dibaca karena menambah kekayaan pembendaharaan kita. Kemudian jelas nyalain. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah bagaimana penulis membuat karakter pada tokoh. Nah, yang berhasil menurut saya, yang paling berhasil adalah tokoh antagonis, yakni Koyogan. Namanya Koyogan, ya. Memang namanya, ada teman saya juga namanya Koyogan. Memang khas sekali desa. Namanya Koyogan, Bantar, Bentir, kemudian Kocong, Locong dan sebagainya, itu memang khas sekali zaman dulu seperti itu. Jadi tokoh Koyogan ini menurut saya benar-benar berhasil dieksplor oleh Nyoman Mande dengan karakternya yang brutal, karakternya yang usil, karakternya yang membangkang. Benar-benar Koyogan ini dibuat murni antagonis tanpa terpengaruh oleh siapapun. Padahal si Bantar, teman baiknya si Koyogan ini, sudah sempat sadar dan ingin menyadarkan si Koyogan, tapi Koyogan tidak mau, tidak bisa disadarkan. Memang ini antagonis Koyogan
lakukan ini. Dan dibuat karakternya sebrutal-brutalnya oleh sang penulis seperti ini. Dan yang tokoh-tokoh lainnya tentu memiliki karakter masing-masing. Karena tapi ada yang tersirat dan ada yang sudah tersurat. Yang tersirat dalam artian kita harus membaca lagi percakapannya, baik itu gerak-geriknya, gaya body language-nya, gaya bahasa tubuhnya, kemudian percakapannya terutama kan. Jadi kita bisa melihat bahwa orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, tokoh A seperti ini, tokoh B seperti ini. Dan juga ada yang tersurat, memang sudah disuratkan di sini. Dalam artian misalnya Wayan Runako orangnya baik seperti itu, dia suka menolong, itu kan sudah tersurat dalam novel ini. Nah seperti itu. Ya beberapa itu saja saya sampaikan mengenai kelebihannya. Kemudian sekarang saya akan membahas kekurangannya, karena dalam suatu pembahasan sangat tidak subjektif ya jika kita hanya membahas kelebihannya saja. Membahas kekurangan di sini tidak berarti saya tidak menghargai karya ini, bukan. Tapi ini untuk kebaikan bersama, terutama bagi para penulis. Dengan kekurangan-kekurangan ini dan bagi saya sendiri, saya bisa lebih belajar lagi untuk menulis lebih baik seperti itu. Jadi ada beberapa kekurangan dari novel ini. Yang pertama saya akan bahas adalah masalah cover. Ya tentu ini masalah cover. Karena memang cover ini sangat sederhana sekali. Tapi itu tidak jadi masalah. Memang di tahun 99 kita tidak tahu apa masalahnya waktu itu. Mungkin saja buku-buku seperti ini masih bagus dan layak ditempatkan di toko buku. Tapi untuk saat ini di tahun 2020 dia sudah semakin maju. Buku seperti Pak Mandu ini, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, agak sedikit agak sedikit susah nanti jika ditempatkan di toko buku. Karena memang dari segi kualitas buku, kemudian dari segi cover, karena kita harus sekarang sudah modern seperti itu. Tapi sekali lagi yang seperti saya akan bicarakan dari awal, yang saya hargai adalah usaha dan perjuangan dari Bapak Mando ini untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Bali, khususnya sastra Bali modern. Itu yang perlu diikuti dan ditulakkan kepada dan dicontoh oleh para pemuda. Jadi para penulis muda utamanya. Jadi jangan hanya memikirkan karya-karya yang bagus dan sebagainya, tapi gimana semangat kita, ngayah kita terhadap bahasa Bali. Tentu itu dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah seperti Pak Mande menuliskan sastra Bali modern ke dalam bukunya. Dan sekedar teman-teman tahu, bagi yang belum tahu, Pak Mande ini adalah salah satu menurut saya yang paling produktif di antara penulis sastra Bali modern yang menuliskan menelurkan buku. Banyak sekali, mungkin beliau lah yang paling banyak memiliki buku sastra Bali modern, karya beliau sendiri, baik itu puisi, naskah drama, terjemahan, novelet dan sebagainya. Beliau yang paling produktif, dan di usia beliau yang sudah tidak muda lagi, saat ini mungkin saya lupa, mungkin sudah 90-an, beliau masih tetap menulis. Dan terakhir saya cek dan saya sudah unggah di grup Bang Sastra Kumala, beliau mengejutkan saya dan mungkin teman-teman lainnya. Ada terbitan majalah Satu dan Canang Sari yang terbaru yang dikelola oleh beliau. Tahun 2020 bulan April kalau tidak salah, beliau masih bisa menerbitkan majalah Satu dan Canang Sari. Betapa luar biasanya. Itu yang saya sangat apresiasi dari beliau. Terlepas dari cover, terlepas dari kekurangan apapun, itu yang saya sangat apresiasi. Nah, kemudian ada beberapa lagi kekurangan yang saya akan sebutkan. Kekurangan selanjutnya adalah kalau kita membuat novel, karena saya sudah pernah mengalaminya sekali dan saya juga sering membaca novel. Dalam novel ini
cerita-cerita yang percakapan-percakapan yang menurut saya mubazir. Seakan-akan dari ada bab yang hanya fungsinya sebagai, kalau bisa dianalogikan sebagai jembatan yang menjembatani dari bab ini ke bab itu, tanpa tanpa ada variasi apa di jembatan ini. Nah, kalau saya lebih senang dalam setiap bab memang ada peningkatan bervariasi, artinya ada ketegangan. Memang jawabnya sebagai jembatan biar tidak biar tidak putus antara bab ini dengan bab yang sebelum setelahnya. Tapi jembatan ini perlu variasi, mungkin ya seperti video lagi variasinya, naik turun gitu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi tidak hanya jembatannya dialog itu kata, ya sama seperti novel ini. Ada satu bab yang menurut saya ada dua bab kalau tidak salah ya, yang terkesan hanya terjadi percakapan biasa tanpa ada konflik yang tanpa ada peningkatan konflik yang akan menuju ke dalam konflik selanjutnya. Saya tidak ada yang seperti itu. Jadi hanya menampilkan percakapan yang menurut saya sangat mubazir seperti itu. Meskipun percakapan itu menarik, tapi menurut saya bukan menariknya saja, tapi ini percakapan juga harus meningkat. Percakapan itu kompleks atau apa seperti itu harus bergerak. Nah, itu yang tidak saya temukan pada satu bab di novel saya ini. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah endingnya. Endingnya ini menurut saya kurang. Kenapa endingnya menurut saya sebagai kekurangan? Tapi ini ending adalah hak dari penulis ya. Saya tidak berhak itu adalah keputusan semuanya di penulis. Tapi karena saya statusnya sebagai pembaca, saya menilai buku ini dari kacamata saya sendiri, tidak melalui kacamata penulis. Karena memang seperti Pramudia bilang, ketika buku lahir itu adalah anak saya, dan silakan orang lain menilai seperti itu. Jadi ini dalam buku ini menurut saya sangat mudah ditebak, sangat mudah ditebak intinya. Jadi saya cerita sedikit. Endingnya di sini adalah Poyokan melukai orang tuanya, dua orang tuanya. Datanglah Wayan Runake membela orang tuanya Poyokan dan melawan Poyokan. Poyokan akhirnya termakan oleh senjata tajamnya sendiri, artinya sebagai bumerang pada dirinya sendiri. Senjata makan tulang. Nah, ketika tokoh antagonis sudah tidak sudah tidak ada peran lagi dalam artian seperti Poyokan sudah ditangkap polisi, berarti sudah tidak ada lagi orang yang akan mengganggu hubungan antara Luneti dengan Wayan Runake, dan bisa ditebak di sana akan terjadi adalah happy ending. Karena memang di novel ini sangat dijelaskan bahwa Wayan Runake menikah dengan Luneti dan Luneti akhirnya hamil seperti itu menurut saya terlalu mudah ditebak oleh pembaca, seperti sinetron. Bagi teman-teman yang suka membaca dan sering membaca, menonton film dan sebagainya, kalau saya sendiri saya lebih suka endingnya yang misterius, yang misteri, yang greget, kemudian membuat pembaca itu bertanya, kenapa sih begini? Aduh, kemana orang ini? Kok bisa dia hilang seketika? Kok bisa gini? Kok bisa gini? Membuat pembaca itu bertanya. Itu yang menurut saya bagus. Nah, itu menurut kacamata saya sebagai pembaca. Dan yang terakhir kelemahan yang terakhir dari buku ini adalah masalah alur. Nah, kembali lagi, alur sekali lagi apapun yang ada di buku ini adalah diusahakan sepenuhnya oleh penulis. Tapi dari kacamata pembaca tentu punya pilihan lain. Alurnya adalah alur maju, tanpa ada alur mundur satupun. Di bawah maju
jenuh membaca dari karya sastra tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit saja karena saya juga tidak mau terlalu banyak, karena ini juga saya sebagai pembaca dan saya menilai bukunya Bang Age dari kacamata saya bukan sebagai penulis, tapi sebagai pembaca seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang saya yang menonton acara ini, silakan bertanya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya akan coba menjawabnya terkait mengenai Sayong, novel ini, terkait apapun yang berkaitan dengan sastra Bali modern. Saya akan mencoba menjawabnya ke semua saya. Sebelum saya membacakan closing statement, nah seperti itu. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, jika ada yang bertanya. Jika tidak, saya akan tutup. Bagi teman-teman yang komennya bagus atau punya pertanyaan bagus, akan saya sekali lagi akan saya kasih bukunya saya berisi tangan saya langsung. Kemudian saya akan kasih stiker 4 stiker ke 4 komunitas besar sastra Bali modern yang ada di Bali. Pertama, Pustaka Ekspresi, kedua, Sanggar Prabangni, ketiga ada Bangli Sastra Kumale, keempat ada Suara Saking Bali. Ada Suara Saking Bali. Ya, sambil menunggu siapa tahu ada pertanyaan. Dia pasti menyarikan Pak Namiase, salah satu pembina dari Bangli Sastra Kumale, semua mungkin sama-sama Rahayu. Ya, ada pertanyaan silakan teman-teman yang ingin bertanya silakan. Jurusan sudah tadi dari pakaian jurusan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akan mencoba menjawabnya seperti itu. Silakan bagi teman-teman. Baik. Oke. Baca. Ya, silakan bagi teman-teman yang bertanya, silakan coba bertanya. Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi sambil yang bengong mungkin kita membuat acara yang positif menuju era baru, era normal, menuju normal sambil menuju normal. Ayo kita online dulu. Apresiasi sastra berupa pembacaan cerpen, pembacaan puisi, bedah buku seperti dari Mangkin ini bisa. Jadi kita bisa mengisi waktu luang sambil berbuat yang positif, tidak berbuat yang negatif. Karena mungkin saya lihat juga sangat kreatif dari baik dari penulis maupun yang di luar penulis. Pertama tentunya ada dari Suara Saking Bali yang sudah membuat acara ini, kemudian dari staf buku juga sudah ada, dari teman-teman Sanitiosan medan acara dari bikin jurusan menawi itu medan sama jadi kita di novel Sayong utawi Sanitiosan jurusan kan. Nah, pun bosan mungkin, nah terus mungkin baliknya sedikit mungkin. Ya, terus yang tunggu lagi 2 menit. Jadi kita mainkan dari
Nah, jika setengah 7 udah jam 5 1 setengah jam, banyak sekali saya ngomong di pantas langsung. Oke, terus ya, yang dulu lagi 2 menit saja. Kalau memang tidak ada, saya akan tutup. Ini lagi unik, sekali lagi kalau ingin tahu tentang keberadaan sastra Bali modern, bagi pengarangnya, bagi pekaryanya, teman-teman bisa masuk dan mencarinya di Suara Sakti Bali. Klik nanti di Google, tapi di Facebook, dan page-nya di Google adalah Benten Suara Sakti Bali. Silakan bagi teman-teman yang memang berminat untuk membaca atau belajar menulis sastra Bali modern, silakan mencarinya di Suara Sakti Bali. Jika ingin mengunggah karya teman-teman, silakan hubungi Puspatika. Jadi bisa Puspatika sebagai pengelola majalah online Suara Sakti Bali. Suara Sakti Bali bisa menaruh karya teman-teman di majalah tersebut yang hadir setiap bulan. Nah, itu dikelola oleh Puspatika. Ya, silakan. Bisa ada pertanyaan, kalau memang tidak ada, saya akan akhiri. Nah, seperti itu. Ya, semoga harapan saya terhadap sastra Bali modern bisa semakin berkembang, bisa semakin banyak penulis yang mau, anak muda yang mau menulis sastra Bali modern. Meskipun sekali lagi, meskipun bahasa Bali, tapi kembali lagi ini panggilan hati aja seperti itu. Susah kalau dibilang susah, tidak bisa dibayar pakai apapun. Kalau udah bilang dari hati, masalah ayah itu tidak bisa dibayar, tidak bisa diukur dengan uang seperti itu. Yang ayah kalau suka ayah dengan ayah, namanya butuh kuliah ayah, butuh kuliah ayah dari sastra modern. Ya, sekali lagi